Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Vincent Sodewa Prawira Diputra Koba, NIM 2025-2091. Saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester pemetaan dan SIG. Langsung saja, pengertian SIG. Sistem Informasi Geografis yang biasa disingkat SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengelola data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Sistem informasi geografis terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, sumber daya manusia, dan pengguna SIG. Sistem informasi geografis merupakan penggabungan data spasial dan data atribut yang ditampilkan secara bersama-sama sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan analisa. SIG diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. 5 pertanyaan mendasar yang dapat dijawab oleh SIG yaitu location, condition, trend, patterns, dan modeling. SIG dapat melaksanakan analisa spasial, sedangkan sistem informasi lainnya tidak. Analisa spasial dengan gabungan data atribut dapat memberikan keterangan mengenai apa yang akan, sedang, dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Ada 4 keunggulan SIG. Yang pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Yang kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa, dan direpresentasikan. Yang keempat, kemampuan menukar data geospasial. Menurut ESRI 1998, sistem informasi geografis terdiri dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, metode, prosedur, dan sumber daya manusia. Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIG dapat digolongkan menjadi tiga kelompok dasar atau subsistem. Yang pertama input data, yang kedua manajemen dan analisis data, yang ketiga output GIS. Perangkat lunak software. Elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG adalah tools untuk melakukan input data transformasi dan geografis. Yang kedua, tool yang mendukung query, geografis, analisis, dan visualisasi. Yang ketiga, graphical user interface atau disingkat GUI untuk mempermudahkan akses pada tool geografi. Data SIG mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda dari data yang lain, yaitu informasi lokasi atau informasi spasial. Yang kedua, informasi deskriptif atau informasi non-spasial. Model dunia nyata pada SIG itu bangunan, kategori yang mungkin rumah tinggal, perkantoran, sekolah, pertokoan terletak di nomor pensil direpresentasikan oleh titik ketelitian geometris 10 meter jalan.
Kategori yang mungkin: jalan raya, jalan arteri, jalan perumahan satuan panjang meter dipresentasikan oleh garis ketelitian geometri 15 meter. Tata guna lahan. Kategori yang mungkin: kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan hutan, satuan luas hektar, direpresentasikan oleh poligen ketelitian geometri 12 meter. Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi objek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber, di antaranya adalah citra satelit, peta analog, foto udara, data tabular, dan data survei. Ada dua model data spasial, yaitu model data raster yang ada 5 model data spasial, yaitu model data raster, karakteristik layer raster, yang ketiga model data vektor, yang keempat model data vektor dan topologi, yang kelima perbandingan model data raster dan model data vektor. Pengingatan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Pembagian dalam selang panjang gelombang. Mengapa dipakai dalam sistem perekaman citra dan bagaimana responnya terhadap benda di permukaan bumi. Yang pertama, komponen dasar. Yang kedua, teknologi pengingatan jauh. Yang ketiga, sistem pengingatan jauh. Yang keempat, data pengingatan jauh. Yang kelima, pemrosesan data. Yang keenam, interaksi energi. Berikut diuraikan secara singkat mengenai pengelolaan citra yang terdiri dari pengenalan terminologi dasar bagi pengelola citra serta konsep dari yang umum dilakukan dalam pengelolaan citra. Teknik pemetaan dari foto udara adalah salah satu aspek yang terpenting dalam ilmu fotogrametri atau pengingatan jauh. Fotogrametri pengingatan jauh sendiri didefinisikan sebagai seni sains dan teknologi dalam memperoleh informasi yang andal tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses rekaman, pengukuran, dan interpretasi citra dan pola radiasi elektromagnetis serta gejala-gejala lainnya. Kualitas biasanya dipakai untuk mengindikasikan keunggulan dari suatu produk barang yang dibuat oleh pabrik manufaktur atau untuk mengindikasikan suatu tingkat kesempurnaan hasil kerajinan tangan atau karya seni. Dengan semakin meningkatnya data yang diproduksi oleh swasta, di mana standar kualitas tidak menjadi hal yang utama atau tidak begitu diperlukan. Yang dapat menilai suatu kualitas data dapat dilihat dari standar kualitas minimum, standar metadata, dan standar pasar. Akurasi adalah kebalikan dari kesalahan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa akurasi sama dengan kualitas, padahal kenyataannya akurasi merupakan salah satu unsur atau komponen dari kualitas. Sumber data SIG. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, ada dua jenis data yang menjadi masukan,
masukan pada SIG, yaitu data spasial dan data atribut atau non-spasial. Dalam SIG terdapat 3 cara untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG, yaitu digital dengan cara digital, pemindaian otomatis, dan yang ketiga konversi dari sistem lain. Pemetaan digital atau sering disebut sebagai digital mapping merupakan suatu cara baru dalam pembuatan peta, baik untuk keperluan pencetakan maupun dalam format peta digital. Penyuntingan data dan verifikasi dalam respon error atau kesalahan yang muncul ketika pengkodean data spasial dan data non-spasial. Untuk menggambarkan objek atau faktur permukaan bumi di atas layar komputer, kita memerlukan suatu sistem penggambaran yang mempresentasikan keadaan bumi sebenarnya yang kita sebut sebagai proyeksi. Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Database Management System adalah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakaian dalam mengelola basis data atau database. Fungsi-fungsi analisis SIG. Ada 2 jenis fungsi analisis, yakni fungsi analisis spasial dan fungsi analisis atribut. Fungsi analisis terdiri dari operasi dasar sistem, pengelolaan basis data, dan perluasannya, yaitu operasi dasar basis data mencangkup membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, menghapus tabel basis data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang kedua, perluasan operasi basis data mencangkup 4 hal, yaitu membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data yang lain. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan basis data yang lain. Yang ketiga, dapat menggunakan bahasa basis data standar SQL. Yang keempat, operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin digunakan di dalam sistem basis data. Fungsi analisis SIG. Hampir semua software SIG menyediakan fasilitas untuk membangun model rumit dengan mengkombinasikan fungsi-fungsi analisis. Kategori fungsi analisis SIG yaitu teknik topologi tumpang tindih, operasi netboard, fungsi koneksitas, dan retrieval, reclassification, dan generalization. Pengembangan SIG. SIG umumnya memiliki kemampuan jauh melebihi kebutuhan komunikasi penggunanya, khususnya dalam aplikasi teknik komersial. Prinsip-prinsip perancangan sistem. Salah satu konsep yang dikembangkan di bidang perancangan sistem adalah proyek life cycle. 3 objektif dari siklus hidup pekerjaan di atas, yaitu mendefinisikan aktivitas beserta urutan-urutan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, menjamin konsistensi di dalam pekerjaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pembuatan keputusan manajemen mengenai kapan, saat dimulainya atau diakhirinya suatu fase aktivitas di dalam keseluruhan pekerjaan. Pengembangan SIG tidak sekedar membeli perangkat keras dan perangkat lunaknya. Bagian terpenting dalam pengembangannya adalah pengembangan basis datanya. Pengembangan SIG secara keseluruhan dapat dideskripsikan dalam bentuk filosofi, perancangan, dan implementasi SIG.
Keberhasilan implementasi SIG dalam suatu organisasi sangat bergantung pada dukungan yang memadai dari organisasi tersebut. Implementasi SIG mencakup 5 hal, yaitu yang pertama konsep, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat operasi, yang kelima audit. Ya baik, sekian dan terima kasih. Itu saja hasil persentase dari mata kuliah pemetaan dan SIG. Terima kasih.